Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar IPA bersama saya Ibu Sri Irawati. Untuk materi yang pertama pada semester genap ini adalah kita mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, kita kenalkan di sini ada beberapa gambar keterkaitan antara interaksi makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya di dalam sebuah lingkungan. Di sini ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah peristiwa perpindahan energi dari tingkat produsen. Produsen di sini dikatakan kelompok tumbuhan. Kelompok tumbuhan. Di sini ada jaring-jaring. Di sini ada 3 jaring-jaring makanan. Yang pertama, produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1. Misalnya di sini rumput dimakan tikus. Tikus di sini sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian produsen rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Kemudian rantai yang jaringan yang ketiga adalah rumput dimakan ular, rumput dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Ya, di sini ada 3 jenis jaring-jaring. Di sini juga ada pohon ya, pohon. Daunnya bisa dimakan ulat, bisa dimakan belalang, kemudian dan seterusnya dikonsumsi oleh konsumen tingkat 2 dan tingkat 3 oleh katak dan terakhir elang. Kemudian kita kenalkan di sini ada istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan yang terdiri dari satu siklus saja, dari tingkat produsen, kemudian konsumen tingkat 1, 2, 3, dan 4. Di sini produsen rumput dimakan oleh konsumen tingkat pertama oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan ular, dan ular terakhir dimakan oleh elang. Di sini ada satu siklus ya, yang disebut sebagai rantai makanan. Kemudian piramida makanan ya. Di sini dikatakan sebagai piramida makanan. Yang namanya piramida itu semakin ke atas semakin mengerucut. Artinya di sini populasi makhluk hidup di sini semakin ke atas semakin mengecil populasinya. Contoh pada tropik pertama atau lapisan pertama di sini diduduki oleh produsen. Produsen di sini antara lain rumput ataupun tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Ya, rumput dan tumbuhan ini sebagai produsen dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1. Di sini bisa dikonsumsi oleh tikus, belalang maupun ulat. Nah, tikus, belalang maupun ulat ini dikatakan sebagai tropik kedua. Jadi populasinya atau jumlah individu dari konsumen tingkat 1 ini lebih sedikit daripada produsen. Kemudian pada tropik ketiga di sini tikus, belalang maupun ulat ini dikonsumsi oleh katak maupun ayam. Jumlah katak dan ayam ini populasinya lebih sedikit daripada jumlah konsumen tingkat 1 atau tropik kedua ini. Selanjutnya pada tingkat terakhir tropik keempat di sini dikatakan sebagai konsumen puncak ya, diduduki oleh elang dan ular yang dia mengkonsumsi pada konsumen tingkat 2, sehingga populasinya pada semakin ke atas populasinya semakin sedikit. Selanjutnya
Ekosistem danau kita kenalkan di sini banyak sekali sebenarnya ekosistem. Di sini kita kenalkan ada ekosistem danau. Di sini ada lingkungan biotik dan abiotik. Kalau lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Di sini kita bisa melihat ada burung, ada rusa, ada ikan, ada katak, ada capung dan sebagainya. Ini sebagai lingkungan biotik. Sedangkan abiotiknya, karena ini hidup di alam, maka interaksinya di sini dengan lingkungan abiotik terdiri dari matahari, ada air, ada udara, dan ada angin. Selanjutnya, pola interaksi makhluk hidup di sini dibedakan menjadi 4, yaitu persaingan, yang kedua predasi, yang ketiga simbiosis, dan yang keempat antibiosis. Yang pertama, persaingan akan terjadi pada makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan. Persaingan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Yang kedua, predasi adalah makhluk hidup akan mendapatkan makanan dengan memangsa makhluk hidup yang lain. Contohnya, singa yang memakan kijang, zebra, ataupun rusa. Yang ketiga, simbiosis merupakan pola interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Dalam simbiosis antara dua jenis makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yakni simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Pola interaksi makhluk hidup yang keempat adalah antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Terima kasih sudah belajar interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.